بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam mengkaji kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Di kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-24 dari bulan Safar di tahun 1446 Hijriah, kita masuk masalah yang terakhir dari bab yang pertama di dalam kitab Zakah, yaitu masalah yang ke-8 terkait dengan zakat piutang. Ya, ketika seseorang sudah sampai nisab dari harta yang dia miliki dan dia memiliki piutang pada sebagian orang, ada harta yang dia hutangkan kepada orang lain, maka harta yang dihutangkan tersebut apakah juga wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Ya, apakah harta piutang kita yang ada pada pihak lain dikeluarkan zakatnya, atau yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya harta yang ada pada kita? Ini pembahasan masalah yang ke-8. Silakan dibaca Al-Mas'alah Ats-Tsaminah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala. Al-mas'alatu ats-tsaminatu zakatud daini. Ad-dainu idza kana ala mu'sirin فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد
في سنة قبضه وإن كان في على سنة قبضه. إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام لأنه في حكم الموجود عنده. Iya. Jazakallahu khairan wa baraka fik. Masalah yang ke-8, zakatud dain. Zakat yakni piutang yang kita hutangkan kepada pihak lain. Kata penulis, ad-dainu idza kana ala mu'sirin fa inna sahibahu atau fa inna sahibad daini yuzakkihi idza qabadahu li'amin wahidin fi sanati qabdihi. Piutang ya, kalau seandainya ada pada pihak yang mu'sir, yang kesulitan untuk membayarkan hutangnya, kita menghutangkan seseorang ya, kemudian ternyata dia sulit untuk membayar hutang tersebut ya, maka di sini kata penulis, sahibud dain ya, orang yang memiliki piutang tersebut, dia mengeluarkan zakatnya kalau sudah mendapatkan haknya. Ya, kalau sudah dibayarkan oleh orang yang berhutang, ya dikembalikan hutangnya, ya, maka baru dia keluarkan zakatnya untuk 1 tahun, ya, yakni pada tahun ketika dia mendapatkan piutangnya tersebut. Contoh, jamaah yang Allah muliakan, ya, si A memberikan ya pinjaman hutang kepada si B ya sebanyak 100 juta. Ya 100 juta. Ternyata si B kesulitan membayar hutangnya. Ya, berlalu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, belum dia bayarkan hutangnya. Ya, baru di tahun ke-5 dia bayarkan hutang tersebut. Ya. Maka di sini kata penulis, orang yang memiliki piutang tersebut, ya, dia membayarkan zakat piutangnya, zakat harta yang dia miliki, ketika sudah mendapatkan ya harta piutang tersebut, ketika sudah dibayarkan oleh orang yang berhutang, ya, maka dia keluarkan ya untuk 1 tahun, ya, untuk 1 tahun. Ya, meskipun apa sudah yakni berlalu 5 tahun, ya, maka kewajiban zakat yang dia keluarkan adalah 1 tahun, ya, pada tahun ketika dia menerima piutang tersebut. Faham ya? Ini kalau ya piutang yang kita miliki kepada orang yang sulit untuk membayarkan hutangnya. Ya, kemudian suatu saat dia diberikan kemudahan, ada rezeki, dia bayarkan hutangnya. Maka ketika kita menerima piutang tersebut, kita tunaikan zakat harta piutang yang kita miliki. Ya. Kondisi yang kedua, wa in kana ala mali'in qadirin fa innahu yuzakkihi li kulli amin. Ya, tapi kalau seandainya piutang yang kita berikan ya kepada pihak yang dia mampu membayarkan hutangnya, bukan orang yang muksir. Ya, kita memberikan hutang kepada si fulan dan dia bayarkan ya hutang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang diberikan. Ya, contoh kita memberikan hutang kepada saudara kita ya sebanyak 100 juta. Kemudian ya ada kesepakatan ya, yakni di setiap tahun akan dibayar sebanyak 20 juta. Ya. Berarti butuh berapa tahun? Butuh 5 tahun untuk melunasi hutang tersebut. Tapi dia orangnya ya, yakni bisa melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan di awal. Ya, maka untuk kondisi yang kedua ini, ketika seseorang memiliki piutang kepada orang yang dia mampu membayarkan hutangnya,
maka zakatnya wajib dikeluarkan setiap tahun. Paham? Ya. Zakat piutangnya disatukan dengan zakat harta yang dia miliki. Ya, tapi tidak dipisahkan. Beda dengan piutang yang kita berikan kepada seseorang yang dia kesulitan membayar hutangnya. Maka ini dipisahkan. Ya. Dipisahkan. Kalau seandainya dia bayarkan, baru kita keluarkan zakatnya. Ya, tapi kalau kita memberikan piutang kepada seseorang yang dia mampu membayarkan hutangnya, ya, maka kewajiban zakatnya dikeluarkan setiap tahun. Ya, setiap tahun ya kita gabungkan dengan harta yang kita miliki. Li'annahu fi hukmil mawjudi 'indahu, karena kondisi yang kedua ya hukumnya sama seperti ada pada kita. Meskipun kita hutangkan kepada orang lain, tapi hakikatnya itu ya ada pada kita, sesuatu yang kita miliki. Maka dibedakan di sini ya, ketika seseorang memiliki piutang kepada pihak lain, kalau pihak tersebut adalah pihak yang mu'sir, kesulitan membayar hutangnya, maka ditunggu sampai dia memiliki kelapangan membayar hutangnya. Ya, kemudian ketika sudah didapatkan haknya, dia keluarkan zakatnya. Ya, dia keluarkan zakatnya. Tapi kalau seandainya piutang tersebut kita berikan kepada seseorang yang dia dengan mudah membayarkan hutangnya, maka zakatnya ya berlaku untuk setiap tahunnya. Ya. Wallahu a'lam. Saya bawakan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Ya, ketika beliau menjelaskan tentang masalah zakatud dain, zakat piutang. Setelah Syekh bin Utsaimin memaparkan aqwal ulama, ya, memaparkan pendapat-pendapat para ulama dalam masalah ini, dalam masalah zakat piutang, Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Was-sahihu annahu tajibu zakatu fihi ay ad-dain kulla sanatin idza kana ala ghaniyyin badhilin li'annahu fi hukmil mawjudi 'indaka." Ya, kata Syekh Nuthaimin, pendapat yang tepat dalam masalah ini, kewajiban zakat piutang itu berlaku setiap tahun. Ya, dizakatkan setiap tahun. Kalau seandainya piutang tersebut ya ditanggung oleh seseorang yang dia mampu membayarnya, bukan orang yang muksir, bukan orang yang kesulitan membayar hutangnya, maka pendapat yang tepat di antara pendapat para ulama bahwasanya zakat piutang yang dihutangkan atau ya yang kita hutangkan kepada seseorang yang dia mampu membayarnya, maka zakatnya dikeluarkan setiap tahunnya. Ya. Walakin yu'addiha idza qabadha ad-dain. Ya. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin, boleh dia tunaikan zakat tersebut ketika sudah dia ya terima haknya. Ya, ketika sudah dia terima haknya dari pihak yang berhutang. Wa in syaa adda zakatahu ma'a zakati malihi. Tapi kalau dia mau juga ya bisa dia gabungkan yakni pembayaran zakat piutang tersebut dengan zakat harta yang dia miliki. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan dua metode. Ya, dua cara bagi seseorang yang memiliki piutang kepada pihak lain, yang mana pihak tersebut ya mampu membayar hutang yang dia miliki. Cara yang pertama kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya dia bayarkan dengan apa, dipisahkan, boleh. Ya. Kalau sudah sampai haul dia bayarkan zakat harta yang dia miliki dulu. Kemudian ketika sudah menerima hutang dari ya pihak yang berhutang, dia keluarkan lagi. Ya, diambil lagi 2,5% dari harta tersebut. Ya. Atau kalau mau ya sekalian dia gabungkan dengan harta yang ada pada dirinya, sehingga ketika pihak tersebut membayarkan hutangnya nggak perlu lagi membayar zakat karena sudah digabung di awal. Faham dua cara ini?
Ya, imma disendirikan, ya, imma digabungkan di awal. Ya, dia dihitung hartanya berapa, kemudian piutang pada fulan berapa, totalnya berapa. Ya. Dan itu sampai nisab. Maka kemudian diambil 2,5% dari total harta yang dia miliki. Baik harta yang ada bersama dirinya ataupun piutang pada orang lain. Ya, selama piutang tersebut ya bukan piutang yang sifatnya macet. Ya, tapi piutang yang memang ya ditunaikan sebagaimana kesepakatan di awal. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wal awwalu rukhsatun wa tsani fadilatun wa asra fi ibra'i dhimmah. Ya. Adapun cara yang pertama memisahkan antara zakat harta yang ada pada kita dengan zakat piutang, maka ini rukhsah. Mimbab rukhsah, keringanan di dalam agama kita. Ya, boleh kita menunaikan zakat piutang kita setelah kita terima. Ya, kemudian kita potong 2,5% ya dari harta piutang tersebut, dan ini rukhsah. Sedangkan cara yang kedua, menggabungkan di awal, kemudian kita keluarkan zakatnya di awal, maka ini fadilah, ini keutamaan. Ini menunjukkan apa? Yakni semangat seorang muslim di dalam menunaikan zakat hartanya. Ya. Dan ini yang lebih ya cepat di dalam ibra'udz dhimmah. Ya, melepaskan tanggungan kewajiban kita di dalam menunaikan zakat harta kita. Ya. Amma idza kana ala mumatilin aw mu'sirin fala zakata alaihi walau baqiya 10 sanawatin. Adapun ketika piutang tersebut ya ada pada orang yang mumatil, enggak mau bayar. Ya. Kita punya ya teman hutang sama kita, ya enggak mau bayar. Padahal dia berhutang. Ya, tapi statusnya masya Allah staycation terus. Ya, statusnya ya jalan-jalan, ya ke gunung, ke pantai. Ya. Giliran ditagih, afan akhi, ya belum ada duit buat bayar utang. Ya antum kalau ya ini belum ada duit buat bayar utang, ya jangan menampakkan ya status antum kepada yang ngasih utang sama antum. Itu membuat hati dia sakit. Iya, sudah dikasih utang, ya. Giliran jalan-jalan punya duit, giliran bayar utang bilangnya apa? Bilangnya afan akhi. Itu enggak cukup buat bayar hutang. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, piutang yang diberikan kepada seorang yang mumatil, ya orang yang enggak mau bayar hutang, au mu'sir, atau orang yang kesulitan membayar hutangnya, maka tidak ada zakatnya. Ya, tidak ada zakat. Ya, piutang yang kita berikan kepada seseorang yang dia mengingkari harta tersebut, ya, atau sulit melunasi hutangnya, maka tidak ada zakatnya. Walau baqiya 10 sanawatin. Meskipun piutang tersebut ada pada saudara kita selama 10 tahun lamanya. Ya. Li'annahu ajizun anhu, karena dia ya sulit untuk mendapatkan haknya. Ya. Walakin idza qabadahu yuzakihi marratan wahidatan fi sanatil qabdi faqat wala yalzamuhu zakatu ma madha. Tapi kalau seandainya di kemudian hari ya orang yang ya sulit membayar hutang tersebut, di kemudian hari dia dapat rezeki dan dia bayarkan hutangnya, ya maka ketika mendapatkan piutang tersebut dia wajib bayarkan zakatnya. Ya, dan kewajiban membayar zakat piutang di sini cukup 1 kali. Meskipun ya harta itu ada pada saudara kita 10 tahun lamanya, tapi yang wajib dizakati cukup apa? Satu kali. Paham di sini jemaah? Ini terkait dengan zakat ad-dain, ya zakat piutang. Ya, jadi dilihat ada piutang yang memang ghair marjuwil ada, ya, yang memang sulit untuk dibayarkan. Ya, ketika saudara kita nggak mampu membayar hutangnya, ya, maka tidak ada kewajiban zakat pada piutang semacam itu. Ya, atau piutang yang kita miliki kepada seseorang yang dia mengingkari, ya, dia utang kemudian nggak mau bayar, maka tidak ada zakat pada piutang semacam itu. Tapi kalau seandainya suatu saat dia bayarkan hutangnya,
maka kita keluarkan zakatnya. Ketika kita sudah mendapatkannya, ya, dikeluarkan 2,5% dari total piutang yang kita miliki. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, kita masuk pembahasan bab yang kedua terkait dengan zakat az-zahab wal fiddah, zakat emas dan perak. Silakan dibaca al-bab ats-tsani. Assalamualaikum alaikum. Al-bab ats-tsani fi zakat az-zahab wal fiddah wa fihi masail. Al-mas'alatu al-ula hukmu az-zakati fihima wa adillatu dhalik. تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب ولقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد ولإجماع أهل العلم على أن في 200 درهم 5 دراهم وعلى أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمته 200 درهم تجب الزكاة فيه. طيب, jazakallahu khairan wa baraka fik. Bab yang kedua di dalam kitab az-zakah, penulis membawakan tentang zakat az-zahab wal fiddah, zakat emas dan perak. Dan ini sangat penting untuk kita fahami, ya, karena dengan zakat inilah dikiaskan ya semua mata uang, awraq naqdiyah, ya, baik rupiah, dolar, real atau yang lainnya, dikiaskan dengan ya zakat az-zahab wal fiddah, zakat emas dan perak. Wa fihi masail, ada beberapa masail di dalam bab yang kedua. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama terkait dengan hukum zakati fihima, hukum zakat emas dan perak. Hukum zakat emas dan perak, wa adillatu dzalik, dan dalil-dalilnya. Kata penulis, tajibu zakatu fi dhahabi wal fiddah liqaulihi ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata penulis, ya, wajib hukumnya membayarkan zakat emas dan perak, ya, menunaikan zakat emas dan perak itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang memenuhi syarat, ya, bagi seseorang yang memenuhi syaratnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan dia tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak menunaikan haknya, tidak membayarkan zakatnya, ya, punya emas, punya perak sampai nisab, ya, kemudian mengendap 1 tahun, kemudian tidak dia tunaikan hak emas dan perak tersebut, tidak dikeluarkan zakatnya, fabashirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Kata penulis, wala yutawa'ad bihadhihi al-'uqubah illa ala tarki wajibin, ya,
sisi pendalilan atau wajhu istidlal dari ayat di atas kewajiban membayarkan zakat emas dan perak adalah adanya wa'id, adanya ancaman yang keras bagi orang yang tidak membayarkan zakat emas dan perak. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya zakat emas dan perak hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kalau seandainya zakat emas dan perak tidak wajib, tidak mungkin ya pelakunya diancam dengan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya wajhu istidlal. Ya. Bahwasanya menunaikan zakat emas dan perak itu hukumnya wajib. Karena orang yang tidak menunaikan zakat emas dan perak diancam dengan ancaman yang keras. Fabashiruhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Ya, ini menunjukkan bahwasanya zakat emas dan perak itu hukumnya wajib. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain yang menjelaskan kewajiban ya menunaikan zakat emas dan perak adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah suffihat lahu safaih min nar." Kata Nabi yang mulia, tidak ada seorang pun pemilik emas dan perak. Tidak ada ya seorang pemilik emas dan perak yang dia tidak menunaikan haknya. Ya, tidak menunaikan hak emas dan perak tersebut. Tidak menunaikan zakatnya sebanyak 2,5%, melainkan di hari kiamat nanti emas dan perak yang dia miliki akan dijadikan dalam bentuk lempengan-lempengan. Ya, dibentuk ya dalam bentuk lempengan. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Yang mana lempengan-lempengan tersebut dipanaskan di dalam neraka jahanam. Ya, emas dan perak yang dia timbun, emas dan perak yang dia miliki ya dibuat dalam bentuk lempengan, dipanaskan di dalam api neraka jahanam. Fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Kemudian lempengan tersebut ya dijadikan sebagai setrika. Ya, untuk menyetrika pinggangnya, menyetrika jabinnya, ya. Apa namanya ini? Dahi. Ya, menyetrika dahinya dan juga punggungnya, ya, dijadikan sebagai setrika. Kullama barudat u'idat alaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Ketika lempengan itu sudah dingin, ya, ketika setrika itu sudah dingin, dipanaskan lagi di dalam api neraka jahanam. Kemudian digosokkan lagi, disetrikakan lagi, ya, pada pinggangnya, pada dahinya, pada punggungnya selama 1 hari yang kadarnya sekitar 50.000 tahun. Diulang-ulang terus. Ketika sudah dingin dipanaskan lagi, disetrikakan lagi. Hatta yaqdiyallahu bainal ibad, sampai Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan ya penghisapan hamba-hambanya. Ini menunjukkan ya azab ya sebelum di dalam api neraka. Ya. Wali ijma'i ahli ilmi. Dalil yang ketiga setelah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara dalil yang menjelaskan kewajiban zakat emas dan perak adalah ijma' para ulama. Adanya kesepakatan para ulama ala anna fi mi'atai dirhamin khamsata darahim, bahwasannya pada 200 dirham yang dimiliki oleh seseorang maka wajib dikeluarkan sebanyak 5 dirham.
Ya, dari 200 dirham yang kita miliki wajib dikeluarkan 5 dirham. Berapa persen itu jamaah? Berapa persen? Hah? 2,5%. Masya Allah, matematika antum luar biasa. Ya, 5 dari 200 sama dengan 2,5%. Masya Allah. Ini matematikanya nggak pernah bolos kayaknya. Pinter-pinter matematika semua, Masya Allah. Iya. Ini ijma para ulama. Ketika seseorang punya ya dirham. Dirham itu perak. Ya. Sebanyak 200 dirham, maka dikeluarkan darinya 5 dirham. Ya. Dan 200 dirham ya, itu kalau dikonversikan dengan gram, ya berapa gram perak, maka ya jumlahnya sekitar 595 gram perak murni. Ya, itu 200 dirham. Ya, 200 dirham. Berarti 1 dirham kurang lebih berapa gram? Ya. Kalau 200 dirham 595 gram, ya perak murni, berarti 1 dirham berapa? Tadi antum Masya Allah matematikanya cepat tadi. Ya, 5 dari 200, 2,5%. Ya cepat. Sekarang anak tanya lagi. Ya. Kalau 200 dirham sama dengan 595 gram, berarti 1 dirhamnya berapa gram? Hah? Iya, 3 kurang, Masya Allah. Atau tepatnya 2,975 gram. Ya, 2,975 gram. Itu 1 dirham. Ya, satu dirham. Ya, 1 dirham. Dan ini ijma para ulama. Ketika seseorang ya, dia memiliki 200 dirham, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5 dirham. Wa ala anna adh-dhahab idza kana 20 mithqalan wa qimatuhu 100 dirhamin tajibu zakatu fihi. Ya. Demikian pula ulama sepakat ketika seseorang memiliki emas, ya, memiliki emas sebanyak 20 mithqal. Ya. 20 mithqal. Ya, 1 mithqal emas itu sekitar 4,25 gram. Ya. 4,25 gram. Berarti kalau 20 mithqal berapa? Hah? 4,25 gram 1 mithqal. Ya, kalau 20 mithqal berarti berapa gram? Hah? 85 gram. Masya Allah. Ya, luar biasa jemaah tarik ini. Ya, matematikanya di luar kepala semua. Iya, luar biasa. Iya. Kalau seseorang dia punya emas, ya, sebanyak 20 mithqal, ini sebanyak 85 gram, wa qimatuhu 100 dirhamin, kemudian ya harganya sampai 200 dirham atau lebih, ya, tajibu zakatu fihi, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Sebanyak 2,5%. Ini maka kewajiban zakat, ya, emas dan perak itu dibangun di atas dalil Al-Qur'anul Karim, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ijma' para ulama. Ya, ulama semua bersepakat tentang kewajiban menunaikan zakat emas dan perak. Baik, masalah yang kedua, miqdaruha, kadarnya. Ya, berapa yang kita keluarkan dari
emas dan perak. Silakan dibaca al-mas'alah tsaniyah. أحسن الله إليكم. المسألة الثانية مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر، أي في كل 20 دينارا من الذهب نصف دينار، وما زاد فبحث به قل أو كثر، وفي كل 200 درهم من الفضة 5 دراهم، وما زاد فبحث به، لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة وفي الرقة كل 200 درهم ربع العشر، ولحديث وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال. Baik, jazakallahu khairan wa baraka fiik. Masalah yang kedua dari bab yang kedua terkait dengan miqdar zakat az-zahab wal fiddah. Ya. Yakni prosentase yang kita keluarkan dari zakat emas dan perak. Kata penulis, miqdaruz zakatil wajibah fi dhahabi wal fiddati rubu'ul ushri. Rubu'u al-ushri. Ya, kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak adalah rubu'ul ushri. Ushur itu artinya 1/10. Ya. Rubu artinya 1/4. 1/4 dari 1/10. Berarti berapa? Berarti 2,5%. Ya, 2,5%. Ai fi kulli 20 dinaran min adh-dhahabi nisfu dinar. Jadi dalam setiap 20 dinar berupa emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya nisfu dinar, setengah dinar. Ya, setengah dinar. 1 dinar itu berapa gram? 1 dinar berapa gram? 4,25 gram. Ya. 4,25 gram. Ya. Dikali 20, 85 gram. Maka ketika seseorang dia punya emas, ya, sebanyak 85 gram atau lebih, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Kalau kita punya 85 gram emas, ya, berarti zakatnya setengah dinar. Kalau 1 dinar itu 4,25, berarti setengahnya berapa? 2,125 gram yang kita keluarkan. Ya. Kalau kita punya emas 85 gram, ya, diambil setengah dinar. Wa mazada fabi hisabihi alla au kathur. Ya, kalau lebih maka disesuaikan. Ya, berapa lebihnya? Kemudian ambil 2,5% darinya. Wa fi kulli 200 dirhamin minal fiddati 5 darahim. Sedangkan kalau seseorang dia punya perak sebanyak 200 dirham, maka diambil darinya sebanyak 5 dirham. Sebanyak 5 dirham. Ya. Wa mazada fa bihisabihi. Kalau seandainya lebih maka disesuaikan. Ya, yang jelas totalnya diambil sebanyak 2,5%. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi kitabis sadaqah. Berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi yang mulia, wa fir riqqah, ya, untuk perak. Riqqah yakni dirham. Ya, untuk perak
kullu mi'atai dirhamin rubu'ul ushri. Setiap 200 dirham maka dikeluarkan sebanyak 2,5%. Ya, 2,5% diambil untuk zakat. Ya. Wali hadis, dan juga berdasarkan hadis yang lain, hadis Ibnu Majah dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaisa 'alaika syai'," yakni fi dzahab. Tidak ada kewajiban zakat ya pada emas yang kau miliki, hatta yakuna laka 20 dinaran, sampai engkau punya sebanyak 20 dinar. Kalau enggak sampai 20 dinar maka enggak ada kewajiban zakat. Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaihi al-haul fa fiha nisfu mithqal. Kalau seandainya engkau sudah memiliki 20 dinar, kemudian sudah 1 haul, mengendap selama setahun enggak berkurang dari nisabnya, ya maka zakatnya setengah mithqal, ya setengah dinar. Walima jaa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min annahu kana ya'khudh min kulli 20 mithqalan nisfa mithqalin. Dan berdasarkan ya apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi yang mengambil dari setiap 20 dinar atau 20 mithqal, ya, itu sebanyak setengah mithqal atau setengah dinar. Ini menunjukkan bahwasanya kadar zakat emas dan perak itu sama, sebanyak 2,5% dari total emas yang kita miliki dan total perak yang kita miliki kalau sudah sampai nisab dan sudah mengendap selama satu tahun, dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Wallahu ta'ala alam bissawab. Silakan azan dulu. Selatan kita beri kesempatan bersoal jawab terkait apa yang kita bahas di malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dan saat itu dia sudah mencapai nisab. 5 tahun kemudian baru bisa mengembalikan. Akan tetapi karena nilai tukar rupiahnya sudah tidak mencapai nisab, akan tetapi karena nilai tukar rupiahnya sudah tidak mencapai nisab karena inflasi. Baik, wallahu alam. Yang saya pahami dari penanya di sini, ketika ya beliau menghutangkan, ya posisinya sudah sampai nisab. Ya sudah sampai nisab. Ya dia sudah sampai nisab. Kemudian ya termasuk orang yang wajib membayarkan zakat. Ya. Kemudian ada sebagian hartanya yang dia hutangkan kepada pihak lain. Ya, kepada pihak lain. Ya. Ternyata yakni orang tersebut kesulitan membayar hutangnya, ya entah karena 1-2 hal, ya sehingga dia baru bisa mengembalikan setelah 5 tahun kemudian. Ya setelah 5 tahun kemudian. Ya. Kalau yang dimaksudkan di sini, ya ketika pada saat meminjamkan sang penanya sudah sampai nisab, ya, dan sudah berlalu 1 haul dari nisab yang dia miliki, kemudian ada kelebihan dia pinjamkan kepada pihak lain, maka harta piutang di sini masuk nisab dan masuk haul. Ya, artinya apa? Artinya kalau memang 5 tahun kemudian ya dikembalikan kepada ya yang menghutangkan, maka dia bayarkan zakatnya selama satu tahun. Ya untuk 1 tahun. Ya, dikurangi sebanyak 2,5%. Ya.
Karena pada saat ya dia meminjamkan sudah sampai nisab, sudah ya masuk 1 haul, ya maka ya berarti harta piutang tersebut ya sudah masuk harta yang wajib untuk dizakati. Hanya saja dia tertahan ya sama pihak yang berhutang ya selama 5 tahun, maka tidak ada kewajiban zakat pada saat itu. Ya, namun ketika sudah dikembalikan, ya baru dia keluarkan zakatnya. Ya dia keluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Ya, meskipun setelah 5 tahun kemudian, ya ternyata yang menghutangkan ini kondisinya berubah. Ya, yang awalnya hartanya sampai nisab, kemudian ya setelah 5 tahun kemudian nggak sampai nisab. Ya, maka harta piutang yang dikembalikan kepada dia tetap dikeluarkan zakatnya. Karena ini terkait apa? Harta 5 tahun yang lalu yang sudah sampai apa? Sudah sampai nisab. Ya, maka harus dikeluarkan. Ya, meskipun pada saat yakni dikembalikan ya kondisi sang muzaki ya yakni tidak lagi sampai nisab pada hartanya. Ya, maka dari sisi harta yang dia miliki tidak ada kewajiban membayar zakat, tapi dari sisi piutang yang dikembalikan kepada dia, karena itu terkait dengan harta yang 5 tahun yang lalu, ya maka diambil ya haknya sebanyak 2,5%. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Itu yang saya pahami dari penanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukumnya apabila seseorang sudah mempunyai harta di atas nisab dan sudah lebih 1 tahun atau sudah 1 haul, tetapi dia masih mempunyai tanggungan hutang, ya, punya tanggungan hutang dengan penjelasan hutang tersebut jumlahnya lebih besar dari jumlah harta yang dimiliki, ya. Yang kedua, jatuh tempo hutangnya dicicil setiap bulan, ya, ya, seperti ya mungkin dia angsur rumah, ya, yang hutangnya mungkin ya 2M, ya, 2M, ya, itu hutang apa bukan? Hutang, tapi dicicil tiap bulan, ya, tapi harta yang ada pada dia sudah sampai nisab, ya, mungkin ya saldo rekeningnya 1,9, ya, hutangnya 2M. Mana yang lebih besar? Hutangnya. Hutangnya lebih besar, ya. Namun jatuh tempo hutangnya dicicil setiap bulan. Apakah orang tersebut tetap berkewajiban menunaikan zakat? Tetap. Ya, tetap berkewajiban menunaikan zakat. Ya, selama kewajiban hutang di sini ya sudah jelas kesepakatannya, jatuh tempo tiap bulan dicicil, ya contoh 10 juta, ya. Tapi dia sudah sampai nisab hartanya, ya kemudian sudah 1 haul, ya maka satu sisi dia tetap menyicil apa? Pembayaran hutangnya, tapi di sisi yang lain dia tetap menunaikan zakat harta yang dia miliki. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Seseorang memiliki harta yang sudah masuk nisab namun belum masuk haulnya. Ya, belum sampai satu tahun dari nisab tersebut. Ya. Kemudian ia meniatkan mengeluarkan zakatnya lebih awal dengan cara mencicil setiap bulannya. Saat sudah masuk haulnya, harta orang tersebut masih masuk nisabnya. Setelah dihitung kemudian ia ketahui zakatnya, ya, sekian juta. Kemudian ia membayar sisa zakatnya yang pernah ia bayar selama setahun ke belakang. Ya. Apakah cara seperti ini diperbolehkan? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Ya. Wallahu alam. Yani hukum asalnya, ikhwani fillah zakumullah, ya kewajiban membayar zakat itu ketika sudah memenuhi 2 syarat.
Ya, ketika sudah memenuhi dua syarat. Ya, selama kita belum memenuhi dua syarat, maka tidak ada kewajiban membayar zakat. Ya, tidak ada kewajiban membayar zakat. Ya, dan kita belum termasuk orang yang ya ahli zakat. Ya, sampai terpenuhi dua syarat. Yang pertama, sudah sampai nisab harta yang kita miliki. Kemudian sudah berlalu 1 haul dan tidak berkurang dari nisab tersebut. Ya, dari nisab tersebut. Maka ketika syaratnya belum terpenuhi, maka wallahu a'lam, ya, yakni hukum asalnya tidak ada kewajiban membayar zakat. Ya. Dan kalau kita mengeluarkan sebelum waktunya, ya sebelum syaratnya terpenuhi, maka dikhawatirkan tidak memenuhi apa? Ya syarat zakat. Ya, maka tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Ya, antum kalau mau sedekah, sedekah. Ya, tapi kalau diniatkan zakat maka belum termasuk wajib zakat. Apa yang dizakati? Ya, nisabnya sudah dapat, tapi belum 1 haul. Ya, tapi kan pengen jadi muzaki Ustaz. Ya, ya sudah sampai nisab dan saya pengen apa? Jadi ahli zakat. Ya, meskipun apa belum 1 haul, saya apa ingin mengeluarkan harta zakat, saya tunggu dulu. Ya, kalau antum mengeluarkan dalam bentuk sedekah nggak ada masalah. Ya, tapi zakat ada syaratnya. Ya, ada syaratnya, ada ketentuannya. Ya, maka wallahu alam, yakni yang tepat tunggu sampai 1 haul. Ya, kalau sudah 1 haul maka baru dihitung kemudian dikeluarkan. Ya, berapa total zakat yang harus kita keluarkan. Adapun ya sebelum 1 haul ya, kemudian sudah apa dicicil, dikeluarkan dari awal, ya padahal bisa jadi ya ternyata harta kita nggak bertahan ya pada tahun berikutnya. Ya sekarang kita sudah sampai nisab, tahun depan belum tentu sampai nisab juga. Ya, maka yang lebih tepat dalam masalah ini, wallahu taala alam, ya tunggu sampai 2 syarat wajib zakat terpenuhi. Ya, tunggu ya sampai 2 syarat wajib zakat terpenuhi. Sudah masuk nisab harta yang kita miliki, ya kemudian sudah berlalu 1 haul, mengendap 1 tahun, ya dari nisab tersebut dan tidak berkurang. Ya, tidak berkurang baru kita keluarkan zakatnya. Ya, kalau kita mau sedekah sebelumnya nggak ada masalah, kita sedekah, kita infak, ya kita bantu fakir miskin, kita bantu karib kerabat, kita nggak ada masalah. Ya, tapi untuk diniatkan sebagai apa? Pembayaran zakat kita, maka belum masuk syarat. Ya, belum masuk syarat. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.